Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi Klinis C yang beranggotakan yang pertama Muhammad Agus Majid Mahmudi, yang kedua Silvi Oktaviana, yang ketiga saya sendiri Muhammad Asep Saipullah, dan yang terakhir Nur Fatika Dwi. Di sini kami akan menjelaskan tentang intervensi dalam psikologi. Intervensi atau intervening berasal dari bahasa Latin yaitu coming between, yang artinya datang di antara. Intervensi berarti mengacu pada usaha untuk mengubah kehidupan seseorang yang sedang berlangsung dengan cara tertentu. Kemudian perubahan-perubahan ini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif, bisa dalam skala yang besar maupun skala yang kecil. Nah, intervensi juga dapat diartikan sebagai ikut campurnya orang lain terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh seseorang. Menurut Markham, intervensi merupakan usaha untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Sedangkan dalam psikologi klinis, intervensi berarti bentuk upaya dari seorang konselor untuk ikut campur ke dalam permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Kemudian Kendall dan Norton Ford menyebutkan bahwa intervensi mencakup penggunaan prinsip-prinsip psikologi untuk membantu orang yang sedang mendapatkan masalah dan berkeinginan untuk mengubah kehidupannya secara lebih memuaskan. Kemudian ada 3 hal yang menyebabkan penggunaan intervensi dalam psikologi klinis. Yang pertama yaitu ameliorasi, yang kedua prevensi, dan yang ketiga pengembangan. Yang pertama yaitu ameliorasi. Ameliorasi berarti menolong individu untuk menanggulangi masalah-masalah yang telah terjadi. Contohnya yaitu menangani klien yang merasa cemas dan merasa gagal ketika ia tidak lolos ke dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang dia inginkan. Yang kedua yaitu prevensi. Prevensi merupakan upaya untuk menentukan masalah sebelum mengalami pengembangan. Sebagai contoh yaitu ketika ada lahan kosong di suatu daerah dan lahan tersebut bisa dijangkau oleh orang banyak, maka bisa merencanakan sebuah pembangunan pusat rekreasi agar masyarakat sekitar tidak melakukan tindak kriminal. Yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan yaitu upaya untuk meningkatkan keterampilan pribadi, relasi, dan lingkungan sekitar. Sehingga dalam hal ini upaya lebih menekankan pada meningkatkan kualitas hidup daripada menyelesaikan masalah. Terdapat 5 jenis bentuk intervensi. Yang pertama yaitu rehabilitasi psikososial, yang kedua intervensi psikoterapi, yang ketiga yaitu intervensi preventif, yang keempat yaitu intervensi phenomenological, dan yang kelima yaitu intervensi psikoanalitik. Yang pertama yaitu rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial merupakan rehabilitasi yang berbentuk pelayanan psikologis dan juga sosial bagi penyandang masalah psikososial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Kemudian menurut World Association for Psychosocial Rehabilitation and World Health Organization 1996, rehabilitasi psikososial merupakan suatu proses yang memfasilitasi kesempatan bagi orang-orang yang mengalami kelemahan, ketidakmampuan, dan keterbatasan akibat gangguan jiwa untuk mencapai fungsi yang optimal di dalam komunitasnya. Adapun alternatif lain dari rehabilitasi psikososial yaitu memberikan informasi kepada pasien ataupun keluarga mengenai gangguan-gangguan yang dialami, serta membantu pasien dalam memahami dan
mencegah munculnya kembali masalah terkait dengan lingkungan sekitar dan juga membantu pasien untuk lebih memaksimalkan kembali kualitas hidupnya, terutama dalam kehidupan bersosial. Kemudian contoh dari rehabilitasi psikososial yaitu memberikan pelatihan ataupun mengajarkan mengenai coping stress terhadap para mantan pengguna narkoba. Yang kedua yaitu intervensi preventif. Intervensi preventif bertujuan sebagai langkah pencegahan agar nantinya tidak timbul masalah, terutama masalah terkait dengan ketergantungan mental pasien. Kemudian terdapat 3 jenis intervensi preventif. Yang pertama yaitu intervensi preventif tersier, yang kedua intervensi preventif sekunder, dan yang ketiga intervensi preventif primer. Yang pertama yaitu intervensi preventif tersier, berfungsi untuk mencegah kemungkinan akan terjadinya masalah dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek dari sebuah tingkatan gangguan mental yang dimiliki oleh pasien. Kemudian intervensi preventif tersier berfokus pada menjaga kestabilan keadaan dari pasien. Yang kedua yaitu intervensi preventif sekunder. Intervensi preventif sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan dalam kelompok yang memiliki resiko tinggi. Pencegahan ini akan berjalan secara efektif apabila kelompok tersebut memiliki gangguan secara spesifik. Yang ketiga yaitu intervensi preventif primer. Intervensi preventif primer bertujuan untuk memperlambat dan membatasi laju timbulnya gangguan mental dengan memperkuat individu agar terhindar dari resiko munculnya masalah. Selanjutnya adalah intervensi psikoterapi. Menurut Lewis R. Wahlberg, psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional di mana seorang ahli akan menciptakan hubungan profesional dengan sang pasien. Sedangkan menurut Prawitasari, psikoterapi merupakan proses formal interaksi antara dua orang atau lebih, dengan salah satu berposisi sebagai penolong dan yang lainnya berposisi sebagai yang ditolong, dengan tujuan perubahan ataupun penyembuhan. Jadi psikoterapi ini adalah intervensi yang digunakan seorang psikoterapis guna membantu pasien atau klien untuk mengatasi masalahnya. Sesuai dengan namanya, psikoterapi juga sering disebut sebagai terapi psikologis. Nantinya di mana di intervensi ini seorang ahli, psikolog ataupun terapis ini akan menciptakan hubungan dengan sang pasien dengan cara mengajaknya berkomunikasi yang tujuannya nanti agar sang pasien bisa menghilangkan, mengubah atau mengurangi gejala-gejala yang dimilikinya, memperbaiki perilaku-perilaku yang dimiliki pasien, membantu pasien membangun dan mengembangkan kepribadian yang positif. Jadi melalui komunikasi ini diharapkan pasien nanti bisa mengurangi atau mengatasi masalahnya. Nantinya juga dia akan membantu menciptakan kepribadian yang positif bagi sang pasien. Psikoterapi dikenal juga sebagai terapi berbicara. Metode perawatan ini menolong pasien untuk mengenali masalah mereka, mengerti perasaan mereka, menerima kelebihan dan kelemahan mereka, dan membuat mereka berpikir positif terhadap diri sendiri dan juga masalah yang dihadapi. Jadi intinya ini psikoterapi adalah terapi yang terdiri dari komunikasi lisan ataupun non lisan yang berguna untuk meringankan kesulitan psikologis. Seperti yang dibilang tadi, nanti seorang ahli atau psikolog atau terapisnya ini membantu pasiennya dengan cara mengajaknya berkomunikasi, baik nanti lisan ataupun non lisan. Psikoterapi terbukti dapat membantu mengobati banyak masalah psikologis. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 75%
pasien sangat tertolong dengan menjalani psikoterapi. Metode ini juga sangat membantu mereka yang sedang mengalami krisis atau perubahan hidup yang tidak diinginkan. Selain itu, psikoterapi dapat membantu pasien untuk lebih memahami diri sendiri, termasuk nilai dan tujuan hidup mereka, mengajari pasien untuk memiliki keterampilan dalam hidup yang sangat penting agar dapat meningkatkan hubungan pribadi mereka, menolong pasien untuk menemukan solusi yang dapat menangani masalah mereka, menolong pasien untuk mengerti masalah mereka dan memahaminya dari sudut pandang yang berbeda. Lalu bagaimana cara kerja psikoterapi? Nantinya seorang psikoterapis akan mengadakan beberapa sesi pertemuan dengan pasiennya, yang mana pada sesi-sesi awal pertemuan mereka, sang psikoterapis akan membangun hubungan yang baik dengan sang pasien agar pasien dapat percaya dan yakin untuk menceritakan masalahnya kepada sang psikoterapis. Lalu setelah itu, psikoterapis akan menggali dan mencari tahu apa saja masalahnya. Setelah itu dia akan memberi cara kepada sang pasien bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi bagaimana keberhasilan dari psikoterapis ini juga sangat bergantung kepada bagaimana pasien dapat menerima terapi ini dengan baik. Selain dari itu juga psikoterapis yang sangat ahli dalam bidangnya juga sangat berpengaruh. Bagaimana teknik yang dipilihnya juga sangat berpengaruh. Jadi antara psikoterapis dan pasien, keduanya harus memiliki hubungan yang baik agar psikoterapinya dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Bahwa lebih dari 75% pasien sangat tertolong dengan menjalani psikoterapi. Metode ini juga sangat membantu mereka yang sedang mengalami krisis atau perubahan hidup yang tidak diinginkan. Selain itu, psikoterapi dapat membantu pasien untuk lebih memahami diri sendiri, termasuk nilai dan tujuan hidup mereka, mengajari pasien untuk memiliki keterampilan dalam hidup yang sangat penting agar dapat meningkatkan hubungan pribadi mereka, menolong pasien untuk menemukan solusi yang dapat menangani masalah mereka, menolong pasien untuk mengerti masalah mereka dan memahaminya dari sudut pandang yang berbeda. Lalu bagaimana cara kerja psikoterapi? Nantinya seorang psikoterapis akan mengadakan beberapa sesi pertemuan dengan pasiennya, yang mana pada sesi-sesi awal pertemuan mereka, sang psikoterapis akan membangun hubungan yang baik dengan sang pasien agar pasien dapat percaya dan yakin untuk menceritakan masalahnya kepada sang psikoterapis. Lalu setelah itu, psikoterapis akan menggali dan mencari tahu apa saja masalahnya. Setelah itu dia akan memberi cara kepada sang pasien bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi bagaimana keberhasilan dari psikoterapis ini juga sangat bergantung kepada bagaimana pasien dapat menerima terapi ini dengan baik. Selain dari itu juga psikoterapis yang sangat ahli dalam bidangnya juga sangat berpengaruh. Bagaimana teknik yang dipilihnya juga sangat berpengaruh. Jadi antara psikoterapis dan pasien, keduanya harus memiliki hubungan yang baik agar psikoterapinya dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya adalah macam-macam intervensi menurut Wahlberg. Menurut Wahlberg ada 3. Yang pertama intervensi psikoterapi sportif, yang kedua intervensi psikoterapi reedukatif, dan yang ketiga adalah intervensi psikoterapi rekonstruktif. Yang pertama adalah intervensi psikoterapi sportif. Sesuai dengan namanya, suportif. Jadi tujuan dari intervensi ini adalah sang terapis memberikan dukungan kepada pasien agar sang pasien dapat mengembangkan pribadi yang
lebih positif lagi agar sang pasien dapat menerima dirinya dan beradaptasi dengan masalahnya. Jadi intinya pada intervensi ini sang terapis akan memberikan dukungan agar sang pasien semakin yakin untuk melakukan perubahan yang positif. Beberapa cara atau pendekatan intervensi psikoterapi suportif ya ini adalah seperti bimbingan, reassurance, katarsis emosional, hipnosis, desensitizasi, eksternalisasi minat, manipulasi lingkungan, ataupun terapi kelompok. Selanjutnya adalah intervensi psikoterapi reedukatif. Kalau yang sportif tadi tujuannya agar sang terapis memberikan dukungan kepada pasiennya agar dapat melakukan perubahan yang baik. Yang reedukatif ini sang terapis akan mengedukasi kembali atau mengajari lagi sang pasien agar pasien dapat mengubah cara berpikir dan perasaannya agar cara berpikir dan perasaannya ini lebih positif lagi, lebih efektif lagi dalam semua aspek kehidupannya. Jadi nantinya sang pasien akan diajari kembali oleh terapis untuk mengubah cara pikirannya, mengubah perasaan hatinya dalam menangani masalahnya. Jadi seperti diberi pelajaran, terapisnya memberi pelajaran kepada pasiennya agar dia bisa mengubah cara pikirnya dalam menangani masalahnya. Beberapa cara atau pendekatan dari intervensi psikoterapi reedukatif ini adalah seperti terapi perilaku, terapi kelompok, terapi keluarga, psikodrama, dan lain-lain. Yang ketiga adalah psikoterapi rekonstruktif. Yang pertama, rekonstruktif. Intervensi ini merupakan intervensi yang memiliki tujuan untuk mengubah seluruh kebijakan klien. Jadi, intervensi ini memiliki tujuan membangun ulang kebijakan yang dimiliki pasien. Atau bisa dikatakan tujuan dari intervensi ini adalah sang terapis dapat mengubah kepribadian yang dimiliki pasien agar sang pasien memiliki kepribadian yang lebih baik lagi. Beberapa cara pendekatan dari intervensi psikoterapi rekonstruktif diantaranya adalah psikoanalisis klasik dan neo-Freudian, dan juga psikoterapi yang berorientasi psikoanalitik atau dinamik. Jadi intinya dari ketiga intervensi tadi, yang pertama intervensi psikoterapi sportif, yakni terapis memberi dukungan kepada pasiennya agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Yang kedua intervensi psikoterapi reedukatif, terapis mengedukasi ulang atau mengajari ulang agar sang pasien memiliki cara pikir yang lebih positif lagi. Dan yang ketiga intervensi psikoterapi rekonstruktif adalah terapis membentuk kepribadian baru dari pasien agar dapat memiliki kepribadian yang lebih positif lagi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk psikoterapi berdasarkan subjeknya. Yang pertama ada psikoterapi kelompok, yang dimana nanti terapis akan membentuk kelompok yang berisi dari beberapa pasien, dan masing-masing pasien nanti akan mengutarakan pendapat dan pengalaman pribadinya. Nanti pasien ini akan dapat saling bertukar pengalaman dan pendapatnya, yang mereka nanti dapat mengambil pelajaran dari pendapat dan pengalaman pasien yang lainnya. Yang kedua ada terapi perkawinan. Terapi ini menitikberatkan kepada hubungan interpersonal yang dialami oleh sepasang suami dan istri. Jadi terapi ini diterapkan kepada sepasang suami istri karena mereka memiliki hubungan interpersonal yang dialami oleh keduanya, dan nantinya masalah-masalah
tentang perkawinan dapat diselesaikan dari hubungan yang dimiliki oleh suami dan istri ini. Yang ketiga ada terapi keluarga. Terapi ini akan diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Dan nantinya seluruh anggota keluarga ini dapat mengembalikan tugasnya sebagai anggota keluarga dan dapat mengembalikan lagi fungsi dari keluarga tersebut. Terapi ini diterapkan kepada keluarga untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh keluarganya ini. Pendekatan dalam psikoterapi ada 3, yaitu yang pertama, psikodinamika. Pendekatan ini menitik beratkan pada motif-motif ketidaksadaran serta konflik-konflik saat mencari dasar dari perilaku. Tujuan pendekatan ini adalah untuk membantu motif-motif yang tidak disadari dalam diri seseorang menjadi disadari. Sebab hanya melalui kesadaran pada dirinya, individu dapat melakukan pilihan. Yang kedua adalah pendekatan behavior dan kognitif behavior. Pendekatan ini merupakan terapi perilaku yang dilandaskan dari pandangan aliran behaviorisme yang memfokuskan pada pengaruh lingkungan sebagai faktor utama proses belajar seseorang. Terapi ini memiliki tujuan untuk merubah kognitif klien lebih dahulu kemudian merubah perilaku yang masalah. Yang kedua, pendekatan behavior dan kognitif behavior merupakan terapi perilaku yang dilandaskan dari pandangan aliran behaviorisme yang memfokuskan pada pengaruh lingkungan sebagai faktor utama pada proses belajar. Ada teknik perilaku yang digunakan pendekatan behavior, salah satunya adalah teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy, yaitu teknik percampuran dari teknik perubahan perilaku dengan perubahan kognisi dalam diri seseorang. Terapi ini memiliki tujuan untuk merubah kognisi terlebih dahulu, kemudian merubah perilaku yang bermasalah. Yang ketiga adalah pendekatan humanistik eksistensial, yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki tujuan dan mampu menentukan pilihannya sendiri. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memaksimalkan potensi pada diri klien untuk berkembang dan memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya ada psikoterapi Rogerian, yaitu terapi yang menekankan pada penghayatan psikologis klien yang berdasarkan pada keyakinan humanistik. Jika semua orang memiliki motivasi, kemampuan, dan juga keinginan dalam meningkatkan dirinya sendiri. Kemudian ada intervensi fenomenologial, yaitu intervensi yang memiliki tujuan untuk mengajari klien bagaimana cara bertanggung jawab dan memahami perasaannya dalam berperilaku. Pasien dituntut untuk berani bertanggung jawab serta memahami apa yang dirasakannya ketika dia berperilaku. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar klien bisa memahami dirinya sendiri, terbuka terhadap diri sendiri, serta jujur pada dirinya sendiri. Intervensi psikoanalitik adalah intervensi yang lebih cenderung untuk membahas dan meneliti tentang teori-teori kepribadian dan teori-teori filsafat. Tujuan utamanya adalah untuk merubah struktur kepribadian pandangan tentang sifat manusia, kesadaran dan ketidaksadaran, kecemasan, pertahanan ego yang ada dalam diri seseorang agar menjadi lebih baik. Studi kasus perilaku menentang pada anak. ODD atau Oppositional Deviant Disorder adalah salah satu gangguan perilaku pada anak serta remaja. Anak yang suka marah-marah dan berdebat merupakan salah satu ciri-ciri remaja yang mengalami gangguan perilaku. Sikap membangkang secara terus-menerus ditunjukkan selama 6 bulan atau lebih oleh remaja yang mengalami gangguan. Perilaku menentang adalah gangguan anak suka melawan yang ditandai kecenderungan untuk terus-menerus marah-marah dan berdebat. Solusi penanganan menggunakan metode Parent Management Training. Parent Management Training merupakan model intervensi yang melibatkan orang tua sebagai pelaku intervensi untuk menangani masalah anak-anaknya. Parent Management Training ini adalah sebuah program yang menggambarkan strategi
Therapeutik. Pada strategi ini, orang tua dilatih untuk menggunakan keterampilannya sebagai alat untuk memanajemen atau mengatur perilaku anak-anaknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.